Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, lanjutkan. Tadi kan apa namanya itu? Tadi Iksan kan menanyakan ya ini bagaimana tentang batas-batas itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam hal itu ada keleluasaan ya, ada keleluasaan ya. Yang saya uraikan tadi itu istilahnya apa ya? Itu yang sering saya gunakan potongan seperti itu ya. Nah, eh, yang penting ya, yang penting adalah data paling kecil bisa masuk, data paling besar juga bisa masuk ya. Nah, jadi seperti ini bisa ya. Tentu saja ini akan berubah ya. Tentu saja ini akan berubah nanti. Jadi kalian apa namanya itu melakukan pencacahan lagi ya. Melakukan pencacahan lagi dengan cara yang tadi. Nah, mungkin juga eh tadi mulai dari 2 ya. Nah, dari 2 bisa, dari 3 bisa ya. Tapi kalau dari 4 nggak bisa ya. Kalau mulai dari 4 ini nggak bisa. Karena nanti yang data 3 nggak bisa masuk ya. Itu. Jadi itu jawabannya, Iksan. Jadi boleh-boleh saja saudara apa namanya itu memilih jalan yang lain, ya bisa saja. Yang penting tetap yang kecil bisa masuk, tetap yang besar bisa masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diulangi lagi? Silakan. Baik Iksan maupun mahasiswa yang lainnya. Ada yang mau tanyakan? Oke, ya. Supaya apa namanya itu lebih mantap lagi, kita kerjakan soal yang lain, ya. Kerjakan soal yang lain. Ya, misalnya ini. Ya. Kalau ada 2 contoh, setidaknya lebih paham. Ya. Nah, kita gunakan data ini nih. Ya. Nah, data ini sampai 1 desimal, ya, sampai 1 desimal nih. Nah, coba salah seorang capture atau screenshot data ini, ya nanti saya minta kalian membacakannya lagi. Sudah? Oke, ya.
Nah, coba kita kerjakan langkah demi langkah. Ya. Di sini data paling besar berapa? Data paling besar. 48. Betul? 48? Bukan? 48, Pak. Ya, paling kecil berapa? 16, Pak. Iya, Pak. 16,5 ya? 16,5. Ya, oke, berarti kalau dikurangi berapa? 31,5 ya. Jadi kita kerjakan ya. Kita kerjakan di sini. Baru lagi ya, langkah 1 ya. Ini contoh soal 2 ya. Contoh soal nomor 2. Nah, langkah 1 apa? Menentukan range ya. Data paling besar kurangi data paling kecil. Ya, data paling besarnya 48 kurangi data paling kecil ya. 16,5. Ya. Itu 31,5. Itu range-nya. Langkah 2 menentukan banyaknya kelas ya. 1 ditambah 3,3 log n. Ya. Nah, berarti di sini n-nya 25 ya. Tadi ada 25 data. Ya. Nah, ini berapa nih? Ya. Nah, kita gunakan Excel ya. 1 tambah 3,3 log 25 ya. Kita gunakan Excel. Satu ditambah 3,3 dikali log 25. Nah, 5,6132. Ya. Nah, banyaknya kelas itu kan nggak mungkin bertahan ya. Harus bilangan asli. Ya, sehingga ini harus dibulatkan. Nah, pembulatannya bisa apa namanya itu bisa ke 6 ya, bisa ke 5 ya. Tapi di sini saya mau menggunakan prinsip ganjil ya. Jadi saya buatkan jadi ini kita buatkan jadi 5 ya. Bulatkan menjadi 5. Kalau nanti ternyata dibuatkan menjadi 5 ternyata gagal seperti tadi, ya kita ganti jadi 6 gitu ya. Nah, langkah 3 sekarang. Langkah 3 menentukan lebar kelas. T sama dengan R dibagi K. Ya. Berarti di sini berapa? 31,5 dibagi 5. Ya. Itu sama dengan 6, 6, berapa? 6,3, Pak. 6,3. Nah, ini kemungkinan gagal lagi ya. Ini ada kemungkinan gagal lagi nih. Ya. Ini ada kemungkinan gagal lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar dari yang gagal ini ya. Nanti kita jadi tahu nih perbaikannya kayak bagaimana. Ya, kita coba ya. Kita coba 6,3. Ya, kita coba 6,3 lebar kelasnya. Nah, sehingga coba kita buat apa namanya itu kelas-kelasnya. Nih, ya. Data paling kecilnya berapa tadi? 16,5 ya? Oke, 16,5. Nah, kelasnya tadi 5 kan? Nah, sampai di 5. Nah, tadi data paling kecilnya berapa? 16,5 ya, 16,5. Oke, 16,5.
Ya, nanti kita isi berapa. Ya. Berikutnya di sini berapa? Batas bawahnya 16,5 ditambah 16,5 ditambah 6,3 nih. Berapa nih? Ditambah 6,3. 22,8. Itu enggak? Ya, 16,5 ditambah 6,3. Ya. Tambah 6,3 jadi 22,8. Ya. Nah, berikutnya 22,8 ditambah 6,3 lagi. Berapa? 22,8 ditambah 6,3. 29,1, Pak. Nah, 29,1. Nah, berikutnya tambah lagi 6,3. 35,4, Pak. 3,4. Oke, betul. Berikutnya tambah 6,3 lagi. 41,7. Ya. Nah, kemudian isi ini sekarang, ya. Di sini kan 22,8. Dari sebelumnya 22,7. Nah. Ini 29,0. Ini 35,3. Ini 41,6. Nah, ini 41,6 ditambah 6,3. 47,9. Ya kan? Nah, tabel ini gagal. Kenapa gagal? Karena data paling besar nggak bisa masuk. Ya. Data paling besar kan 48. Ya. Nah, di sini paling besarnya 47,9. Jadi nggak bisa masuk. Ini kita gagal lagi di sini. Ya, kita gagal. Nah, makanya kita ganti sekarang. Ya. Nah, di bawah jangan jadi 5, jadi 6. Ya. Nah, ini bagi 6. Ini jadi berapa? 31,5 dibagi 6. Berapa? 31,5. 5,25. Apa? 5,25. Maksudnya di belakangnya masih ada lagi? Enggak ada, Pak. Udah nggak ada? Oke. Ya. Iya, Pak. Berarti ini dibuatkan. Ya. Dibuatkan. Jadi berapa? Aturan pembulatan ingat harus ke atas. Ya. Berarti ini jadi 5,3. Ya. Nah, jadi sekarang lewat kelasnya 5,3. Ya. Nah, coba kita hitung. Ya, 5,3 dikali 6 berapa? 5,3 dikali 6. 6 itu banyak kelas. Ya. Berapa? 31,8 kan? Range-nya 31,5. Ya. Nah, berarti selisihnya berapa? 31,8 dikurangi 31,5. Ya. 0,3. 0,3 dibagi 2. 0,15. Ya. Ya, jadi kita bulatkan menjadi 0,1. Nah, jadi di sini saya bisa mulai dari berapa? Data paling kecil. Tadi data paling kecilnya berapa tadi? 16,5, Pak. Paling kecil 16,5. Berarti saya bisa mulai dari 16,4. Ya. Nah, saya bisa mulai dari 16,4. Oke. Nah, kemudian 16,4 ini ditambah 5,3. Ya. Ditambah 5,3 jadi 21,7. Betul? Ditambah 5,3. Nah, di sini jadi 27,0. Ya. Ditambah 5,3. Nah, ini tambah 5,3 lagi. 32,3, Pak. Nah, terus ditambah 5,3 lagi. 37,6. 7,6. 6. Ya.
Ada kelas ke-6. Tambah 5,3 lagi. 42,9, ya kan? Itu. Nah, nanti kita isi di sini. Nah, ini 21,6. Ini 26,9. Ini 32,1. 32,2. Berikutnya 37,5. Berikutnya 42,8. Tambah 5,3. Nah. Ya, setelah itu ya kita lakukan tadi yang tadi. Ya. Pak, siapa tadi yang sudah screenshot? Tolong Fitri Pak, udah dibacakan. Pak. Siapa namanya? Fitri Pak. Fitri. Ya, coba dibaca Fitri. Angka-angkanya. 28,4. Berapa? 28,4. 28,4. Terus 19,3. 19,3. Terus 23,8. 23,8. Terus 21,2. 21,2. Terus 35,1. 35,1. Terus 25,8. 25,8. Terus 32,9. 32,9. Terus 29,0. 29,0. Terus 32,5. 32,5. Terus 42,1. 42,1. Terus 48,0. 8,0. Terus 26,5. 6,5. Terus 36,4. 36,4. Terus 25,9. 25,9. Terus 38,5. 38,5. Terus 37,2. 37,2. Terus 16,5. 5. Terus 31,7. 31,7. Terus 31,0. 31,0. Terus 33,2. 33,2. Terus 41,5. 41,5. Terus 23,5. 23,5. Terus 26,4. 26,4. Terus 43,2. 43,2. Terus 28,8. 28,8. Terus Udah, Pak. udah, oke ya. Nah, coba kita isi sekarang frekuensinya. Ya, ini ada 3, ini ada 6, ini ada 5, 4, 2. Coba dihitung jumlahnya 25 enggak? Udah betul ya. Udah betul, ada 25, 19. Ya, udah betul ya. Nah, udah betul, kita hapus aja ini. Ya, kita hapus, nggak diperlukan lagi. Nah, ini tadi apa namanya judulnya? Judulnya tadi ini ya ini ya apa namanya itu lamanya perjalanan ke kantor ya, perjalanan. Perjalanan satuan menit. Nah, tinggal dibuat judulnya saja di atas. Ya. Tabel
distribusi frekuensi. Ya. Lama perjalanan ya, dari rumah kantor. Ya. Misalnya karyawan PT apa misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Ini tabel distribusi frekuensi namanya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah apa namanya itu menyajikan dua contoh, ya, dua contoh. Oke, nggak ada yang mau tanyakan? Ya, oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita lanjutkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi relatif, ya. Nah, jadi sekarang judulnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, contohnya ini, saya mau membuat tabel distribusi frekuensi untuk yang ini. Ya. Caranya bagaimana? Kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan kita tambahkan satu kolom. Nih, ya ini frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Nah, sebagai contoh, saya mau mengisi yang pertama ini, ya. Sebentar, tadi jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 25 bukan tadi ya? Tadi jumlahnya 25 bukan? Iya, Pak, 25. 25 ya, oke. Ya Pak Dali. Oke. Tadi yang membaca belum diberikan skor ya, tadi Fitri yang membaca bukan ya tadi? Yang membacakan angka tadi? Fitri ya? Oke. Belum ditulis. Nah. Mendapat skor 3. Lanjut lagi. Nah, ya. Nah, sekarang kita isi ini nih, ya. Kita isi ini. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita bagi frekuensi ini 3, ya. 3 dibagi total banyaknya data 25, ya. Dikali 100%. Sama dengan 12%. Ya, jadi ini 12%. Nah, yang kedua gimana? Ya, 6/25. Ya, kita frekuensinya 6. Ya. Jadi 6/25 kali 1%, ya, yaitu 24%. Jadi ini 24%. Nah, demikian juga seterusnya. Ya. Ini 5 dibagi 25. Ya, kali 100%. Ya, ini 20%. Ini 20%. 20% lagi. Caranya sama aja. Kalau kerjaan pakai Excel juga boleh. Ini berapa? 4, ya. 4/25. 4/25 dikali 16%. 16%. 16%. Berikutnya ini 8%. Ya. Ini kalau dijumlah ya harus 100%. Kalau kalian betul menghitungnya, ini jumlahnya 100%. Ya. Kalau betul menghitungnya. Itu. Ya. Nah, sekarang apa namanya itu? Apa maknanya? Ya, apa makna angka-angka ini? Ya, sebagai contoh gini, contoh. Ya, ini maknanya apa nih? Ini maknanya apa nih? Contohnya ya. Nah, itu artinya adalah 20%, ya. Ya, 20% dari seluruh karyawan, misalnya saja ya, karyawan PT XYZ, ya.
lama perjalanan dari rumah ke kantornya adalah antara 27,0 menit dan 32,2 menit. Nah, itu contohnya ya, memaknai angka itu. Atau misalnya yang ini. Jadi kalian harus tahu juga cara memaknainya ya, bukan hanya tahu cara membuat tabelnya, tapi harus tahu maknanya ya. Nah, ini ya, berarti 8% ya, 8% dari seluruh karyawan ini. Nah, ya, kita copy saja. Ya, 8% dari rumah ke kantornya, adalah antara berapa? 42,9 ya, dan 48,1. Itu ya, itu cara memaknainya seperti itu. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan mengenai tabel distribusi frekuensi relatif? Tabel distribusi frekuensi relatif. Judulnya ini sama lama perjalanan. Ini kita buat di tengah, misalnya saja rapi. Nah, gitu. Nah, ini tabelnya. Tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, apakah ada yang bertanyakan? Ada? Oke, ya. Sekarang tabel berikutnya adalah ya, membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tadi kan tabel distribusi frekuensi relatif. Sekarang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Coba kita gunakan data yang ini misalnya ya, yang holding time ya. Kita gunakan data ini. Ya. Kemudian kita tambahkan di sini 2 kolom lagi di sebelah kanan. Ya. Nah, di sini dan satu lagi kita tambahkan 1 baris. Nah, seperti itu, jadi ada 7 kelas. Ya. Nah, itu. Nah, di sini diisi tepi-tepi bawah ya. Ini tepi bawahnya adalah 5,5 ya. Tepi bawah kelas ya, yaitu batas bawah dikurangi 1/2. Tuh, ya. Nah, ini 9,5. Ini 13,5. Berikutnya 17,5. Berikutnya 21,5. Berikutnya 25,5. Ini di sini 1,5. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Ada berapa banyak data ya yang holding time-nya kurang dari atau sama dengan 1,5. Berapa banyak data yang nilai holding time-nya kurang dari atau sama dengan 1,5.
Nggak ada kan? 0. Ya. Nah, kalau yang kurang dari 5,5 mana? Yang kurang dari 5,5 kan yang ini. Ya, ini kan kurang dari 5,5 nih. 2 sampai 5 kan kurang dari 5,5. Berarti frekuensinya berapa? 5. Ya. Nah, kemudian yang kurang dari sama dengan 9,5 yang mana? Yang ini. Ya. Dua kelas ini apa namanya itu holding time-nya kurang dari atau sama dengan 9,5. Ya, berarti frekuensinya berapa? 5 ditambah 19, 24. Ya. Nah, sekarang yang kurang dari 13,5. Yang kurang dari 13,5 yang mana? Yang ini. Berapa frekuensinya? 5 tambah 19 ditambah 8. 32. Ya. Nah, sekarang yang kurang dari atau sama dengan 17,5. Yang mana? Yang ini. 4 kelas. Frekuensinya berapa? 5 tambah 19 tambah 8 tambah 2. 34. Ya. Nah, dengan cara yang sama, ini akan dapat berapa? Artinya jumlah datanya ada berapa ya? Ya, ini 35 kan? 35. Ini 36 kan semuanya kan? Oh. Ya, 36 semuanya betul. Ini holding time. Kita hapus. Yang dihapus. Nah. Ya. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif namanya, ya. Ya. Judulnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Holding time, saham-saham siapalah ini di. Nah, itu judulnya seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara memaknainya? Ya, bagaimana cara memaknainya? Ya. Sebagai contoh, ya, saya maknai misalnya untuk yang ini. Atau misalnya ini nih, misalnya ya. Ini memaknainya gimana? Ya. Jadi terdapat 24 buah saham yang holding time-nya tidak melebihi 9,5 hari. Nah, itu contoh memaknainya. Ya. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Nah, kita bisa juga buat yang satunya lagi. Ya. Kita bisa membuat yang lebih dari. Ya. Contoh yang ini, kita masih pakai yang ini. Kita bikin yang satunya lagi. Yang lebih dari. Nah, bagaimana? Ya, kita buat lagi tadi 2 kolom tambahan sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian di sini diisi apa namanya itu tanda lebih besar sama dengan. Ya. Nah, ini tepi bawahnya berapa? 1,5 kan? Tepi bawahnya 1,5. Ini sama aja dengan ini. Sama dengan ini. Kemudian 5,5. Ya, 5,5. Itu adalah tepi bawahnya. Ini tepi bawahnya berapa? 9,5. Ini tepi bawahnya berapa? 13,5.
Yang tepi bawahnya berapa? 17,5. Yang tepi bawahnya berapa? 21,5. Tambah 1 kelas lagi. Itu sama dengan 25,5. Ya. Nah, ini frekuensi. Ya. Nah, berapa banyak data yang holding time-nya lebih besar sama dengan 1,5. Ya. Nah, yang lebih besar sama dengan 1,5 ya semuanya ini. Ya, semuanya ini kan lebih besar sama dengan 1,5. Ya, jadi ada 36. Nah, sekarang yang lebih besar sama dengan 5,5 yang mana? Yang ini. Yang ini nggak termasuk. Ya. Karena ini kan sampai 5. Ini kan yang diminta yang lebih besar sama dengan 5,5. Ya. Jadi ada berapa? Ada 31. Ya. 36 dikurangi 5. 31. Ya. Nah, berikutnya ini yang lebih besar sama dengan 9,5 yang mana? Nah, yang ini. Ya. Berapa jumlah frekuensinya? 8 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Ya. Berapa? 12. Ya kan? 12. Oh, ya. Nah, berikutnya ini. Berapa jumlahnya? 2 tambah 1 tambah 1. 4. Berikutnya 2. Ya. Berikutnya 1. Ya. Ini 0. Ya. Holding time-nya kita copy paste ini. Ini kita hapus. Nah, apakah ada pertanyaan membuat ini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari? Ya. Nah, jadi judulnya ini lebih dari. Nah, seperti itu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, jadi kita sudah belajar beberapa buah tabel ya. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat histogram. Ini kita belajar juga tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Kurang dari. Ya. Ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat ya, OGIF positif. Nah, satu lagi adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Itu digunakan sebagai dasar untuk membuat OGIF negatif. Ya. Nah, tentang membuat histogram dan OGIF ya, itu silakan kalian pelajari sendiri ya, itu akan dibahas di Zoom meeting ya. Karena histogram ini sudah bisa dibuat menggunakan aplikasi atau software. Ya, jadi saya bahas lagi ya. Tapi kalian tetap wajib untuk mempelajarinya dari website yang sudah saya arahkan ya. Itu.